Shalom, selamat datang di Novel Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Rahman, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian baik-baik saja. Untuk teman pekerja yang jauh perantau dalam negeri atau di luar negeri, yang jauh dari keluarganya seperti admin, semoga kalian semuanya dilindungi dan diselamatkan dalam pekerjaan masing-masing. Dan untuk sahabatku yang bersama keluarganya, semoga kalian sehat selalu dalam lindungannya. Amin. Episode 210, Kisah Seorang CEO Muda yang Berpura-pura Culun. Baik, ketika ada pekerjaan yang cocok, aku akan mengaturnya untukmu. Rahman berkata sambil tersenyum. Rina selalu berurusan dengannya, hari ini lebih kelewatan lagi sampai membawa pria lain datang melihat istrinya. Dia sudah tidak ingin mengurus hidup atau matinya Rina lagi, bagaimana mungkin akan mengatur sebuah pekerjaan untuknya. Raut wajah Rina menjadi muram, Rahman pasti sengaja. Semua orang tahu Rahman pasti sengaja. Tetapi tidak ada orang yang membantu Rina berbicara. Karena bagaimana Rina memperlakukan Rahman, mereka semua mengetahuinya, Rahman tidak membalasnya, sudah lumayan bagus. Setelah selesai makan siang, satu keluarga pergi ke kota Citra untuk pergi ke makam ayah mertuanya Ruben. Wah, kakak ipar, mobilmu sangat cantik, berapa harganya? Setelah turun ke bawah, Lisa melihat mobil Steinway-nya Rahman, dia sangatlah iri. Kurang lebih 6 miliar, ini adalah orang lain yang mengganti rugi untukku, mobilku yang sebelumnya ditabrak rusak oleh orang. Rahman berkata dengan senyum datar. Alasan mengapa dia berkata seperti ini adalah agar Luna tidak salah paham, karena Luna tahu bahwa mobil ini diganti rugi oleh Marshanda. Luna melirik sekilas, tidak mengatakan apapun, dia juga merasa nona besar Marshanda tidak mungkin ada hubungannya dengan Rahman, sekeluarga, dua mobil, Ruben dan Lisa membawa Agnes naik mobil Rahman. Pada saat ini, Rahman benar-benar sudah lumayan sukses di mata mereka. Terutama Ruben, di dalam hatinya tidak ada pendapat apapun terhadap Rahman, dia bukanlah hanya menantu yang baik, tetapi juga menganggap putra kandungnya, bahkan jika putra kandung, dia merasa tidak pasti akan begitu baik padanya. Kakak ipar, jika aku berkinerja bagus, apakah ada bonus? Lisa masih belum menyerah, teringat Rahman memberi gaji ayahnya 2 miliar, hatinya sangat sakit dan menyesal. Rahman tersenyum, mengetahui pemikiran Lisa, lalu berkata, jika berkinerja baik, tentu saja ada bonus, tetapi jika berkinerja buruk, juga akan dipotong gaji. Jadi, apakah bisa mendapatkan gaji tinggi? Apakah dapat dipromosikan sebagai manajer? Semua dilihat dari kinerjamu, semuanya ditentukan olehmu sendiri. Lisa tidak mencapai tujuannya, sedikit enggan, lalu memilih bermain dengan Agnes saja, dan mengabaikan Rahman. Di mobil yang lain, Luna, Rahman tidak baik terhadap ibu, tidak baik terhadapmu. Kamu lihatlah dia mengendarai mobil seharga miliaran, dan malah membeli mobil seharga ratusan juta untukmu, mengapa kamu tidak membicarakan ini dengannya? Rina memiliki pendapat besar terhadap Rahman, jadi dia tidak bisa menahan untuk mulai menyalahkannya lagi. Luna sedikit tak berdaya, dia berkata, ibu, aku yang tidak ingin mengganti mobil. Dia mengatakan yang sebenarnya, dia masih memiliki lebih dari 200 miliar di dalam kartu banknya, jika dia ingin mengganti mobil, pasti sudah menggantinya dari awal. Dan juga ibu, Rahman tidak seburuk yang kalian pikirkan, kamu jangan mengomelinya lagi. Kamu lihatlah ayah yang tidak pernah mengatakan apapun tentangnya. Waktu itu dia bahkan membantu ayah menghasilkan uang 80 miliar, dan kali ini mengatur pekerjaan yang begitu bagus untuknya. Jika kamu sedikit lebih baik padanya, apakah dia tidak akan mengaturnya untukmu? Apakah dia tidak baik terhadapmu? Luna berkata, sejujurnya, Rina benar-benar sedikit pun tidak baik terhadap Rahman. Sejak mereka nikah sampai sekarang, sudah beberapa tahun dan Rina tidak pernah menghargai Rahman, sedikit-sedikit ingin dia bercerai dengan Rahman. Dia merasa Rahman seharusnya tidak akan melakukan perbuatan tidak senonoh di tempat pemandian.
Meskipun dia tidak melihatnya langsung dengan matanya sendiri, tetapi dia merasa bahwa dia tidak seharusnya mencurigai Rahman. Kota Citra dekat dengan kota Yuzoda, sekitar 1 jam perjalanan dari kota Yuzoda, tetapi butuh lebih dari 20 menit baru bisa keluar dari kota karena macet. Ketika tiba di kota Citra sudah jam 1 siang. Keluarga Pratama di kota Citra adalah keluarga yang biasa saja, tidak memiliki kekuasaan apapun. Rumah keluarga Pratama juga masih rumah tua dulunya, tetapi memiliki 2 lantai dan lumayan cukup besar. Tetapi jalan kecil untuk pergi ke keluarga Pratama diblokir. Masuk dengan jalan kaki saja, mobil berhenti di sini, kata Ruben. Baik, Rahman menganggukkan kepala, lalu memberhentikan mobil di tepi jalan. Sejujurnya, kota kecil seperti Citra, mobil seharga miliaran sangatlah sedikit. Mobil Rahman dengan segera menarik perhatian sekelompok orang. Luna juga memarkir mobilnya di belakang mobil Rahman. Rina Pratama dan Ruben memimpin jalan di depan. Orang sekitar mengenali Rina, dan kemudian melihat 2 mobil ini, mereka sedikit iri. Beberapa orang yang mengenal Rina juga duluan menyapanya, sangatlah antusias. Melihat mata iri semua orang, keangkuhan Rina mulai bangkit, bahkan cara berjalannya juga sedikit sombong. Bibi kedua, Paman, kalian sudah datang ya, Kak Luna, Kak Lisa, Kak Rahman. Ketika tiba di depan rumah keluarga Pratama, seorang gadis berusia 18 tahun datang menyapa. Nita, kamu akan pergi kemana? Tanya Rina. Gadis ini bernama Nita, adalah putri dari saudara laki-laki ketiganya. Rina adalah keponakannya. Aku akan keluar membeli sesuatu, Nita berkata sambil ingin menggendong Agnes, tetapi Agnes sedikit pemalu, dan tidak ingin digendongnya. Bibi, kalian masuklah dulu, aku akan pergi membeli barang, Nita berkata kepada mereka lagi, lalu berjalan keluar. Rina dan lainnya datang ke halaman rumah keluarga Pratama, bertemu dengan wanita tua. Begitu wanita tua melihat Rina dan sekeluarga datang, dia sangatlah senang. Dia sudah berusia lebih dari 70 tahun, juga tidak tahu masih bisa hidup berapa lama. Begitu melihat putrinya kembali, wanita tua itu sangatlah bahagia. Ini pertama kalinya wanita tua melihat Agnes. Dia menggendong Agnes sebentar. Di awal Agnes sedikit takut, tetapi dengan perlahan mulai memanggil buyut dengan bahagia. Rina dan lainnya pergi membantu di rumah. Ruben membawa Rahman pergi ke tempat pemakaman. Tempat pemakaman hanya berjarak beberapa mil dari rumah keluarga Pratama. Pada saat ini, kedua saudara laki-lakinya Rina alias Henry dan Indra sedang membawa beberapa orang memindahkan batu. Paman, biar aku saja. Rahman melihat Indra sedikit kesusahan memindahkan sebuah batu besar, langsung berinisiatif pergi membantunya. Batu ini memiliki berat lebih dari 80 kg. Indra agak kurus, ketika memindahkannya sedikit kesulitan. Melihat Rahman dengan mudah memindahkan batu seberat lebih dari 80 kg itu, Indra tersenyum dan berkata, mudah sangatlah baik. Dia berkata lalu berbalik melihat ke arah Ruben, kapan kalian datang? Baru saja tiba di rumahmu, dan langsung datang kemari. Ruben berkata, lalu memberikan sebatang rokok kepada Indra. Apakah kakakku dan lainnya tidak datang? Indra mengambil rokok lalu bertanya. Semuanya datang, Ruben berkata sambil memegang rokok berjalan ke arah Indra. Kak, merokoklah terlebih dahulu, kata Ruben. Indra menganggukkan kepala, menyeka keringatnya, lalu mulai merokok. Beberapa orang lainnya juga merupakan para tetangga sebelah rumahnya keluarga Pratama. Semuanya mengenal Ruben. Melihat Ruben membagikan rokok, semuanya juga tidak sungkan lagi. Dia adalah, melihat tenaga Rahman sangat besar, bertanya kepada Ruben dengan sedikit terkejut. Menantuku, Rahman, kata Ruben. Rahman, ini adalah paman ketigamu, ini adalah paman pertamamu, dan ini adalah paman kelimamu. Ruben memperkenalkan beberapa orang itu kepada Ruben. Ruben menyapa mereka satu persatu, terlihat sangat rendah hati. Bersambung.